Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kita bersyukur dapat bertemu kembali dalam majelis ta'lim yang barokah ini dalam kegiatan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan satu keberkahan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi kita ini dan seterusnya. Sholawat serta salam mudah-mudahan tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti jejak langkah beliau, memperjuangkan agama beliau. Dan kita berharap mudah-mudahan kita diakhirkan hayat kita oleh Allah dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian kita pada minggu yang lalu. Setelah kita mengetahui tata cara tentang takbir, maka apa yang kita laksanakan setelah takbir di dalam sholat itu adalah baca doa iftitah, ataupun ada yang menyebut doa istiftah ya. Ada iftitah, ada istiftah ya, kita anggap sama saja ya, itu sebagai doa permulaan. Dan di dalam doa iftitah itu sendiri sebenarnya kalau kita kaji-kaji itu isinya adalah pujian-pujian kepada Allah ya. Doa kita kepada Allah dan ikrar kita sebagai kerendahan diri dan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Namun apa yang saya rasakan dulu ya, sebelum memahami bahwa doa iftitah itu jumlahnya cukup banyak ya, ada kira-kira 8 ya. Mungkin yang dipakai untuk sholat hari-hari, sholat wajib itu ada 5 ya. Rasulullah menggunakan 3 itu untuk sholat malam biasanya. Nah, saya cuma mengetahui wong NU iku Allahu Akbar kabiro. Nah, kalau orang Muhammadiyah itu Allahumma ba'id, itu yang saya terima dulu-dulu itu ya. Nah, maka sekarang ini stigma seperti ini harus kita hilangkan ya, harus kita hilangkan. Bahwa kita itu membaca doa yang masih ada koridor Al-Qur'an ataupun As-Sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah bukan untuk perbedaan, sumbernya adalah sama, yaitu As-Sunnah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma di dalam Muhammadiyah itu biasanya mengutamakan hukum-hukum yang lebih rojih ya, yang lebih kuat dasar-dasarnya ya. Lebih kuat dalil-dalilnya, sehingga ada himpunan putusan tarjih. Itu adalah hukum-hukum yang memang sudah dipilih berdasarkan musyawarah, berdasarkan pilihan-pilihan para ulama-ulama yang ada di Muhammadiyah di dalam menentukan suatu hukum. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, yang kedua kalinya bahwa doa iftitah ini hukumnya sunnah ya. Biarpun itu sunnah, ketika kita itu ada waktu, ada kesempatan, ini sebaiknya ya kita baca untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah, untuk memperkaya pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk memperbanyak zikir kita kepada Allah selagi ada kesempatan. Kecuali kalau makmum masbuk misalnya ya datang, kemudian tiba-tiba imam itu baca Fatihah sudah hampir selesai, kok dia mendahulukan iftitah. Ini nggak benar ya, bukan bermakna nggak boleh dibaca, ini nggak benar ya. Artinya kurang betul lah, bukan nggak benar, kurang betul. Karena apa? Mendahulukan yang wajib, baca Fatihah sebisanya, semampunya sampai ayat yang keberapa itu akan lebih utama daripada baca doa iftitah yang hukumnya adalah sunnah. Nah, sehingga untuk makmum yang masbuk, sekiranya imam itu sudah dekat-dekat mau ruku ya, dahulukan untuk baca suratul Fatihah.
Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, di dalam doa iftitah itu pun sama, yaitu ada hukum yang sifatnya itu adalah amalan fi'li, amalan qauli maupun amalan qalbi. Amalan fi'linya kita hanya melanjutkan karena kita sudah takbir Allahu Akbar ya. Di sana wajah kita hadapkan ke tempat ruku. Dada kita hadapkan ke kiblat. Hati kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang kita baca? Nah, maka di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang pertama adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. Ya, kebetulan saya ngajar di sekolah. Tapi sering juga mengajarkan hal seperti ini anak kelas 7 sampai kelas 9, 3 tahun nggak hafal. 3 tahun nggak hafal. Karena apa? Mereka sudah diajarkan sejak kecil itu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Apakah itu nggak diterima? Ya diterima, sama saja ya diterima. Ya, cuma karena kurikulum seperti ini tetap kita perkenalkan semampu mereka. Dan hari ini saya ingin ngedrill para jamaah. Ya, kita juga nggak tahu sampai di mana kemampuan jamaah, karena diwajibkan ketika kita baca harus baca dengan fasih juga ya, karena termasuk hukum, termasuk amalan lisani ya, amalan lisani ataupun qauli. Oke, sama-sama dengan saya bergantian ya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. Alhamdulillah ya. Ya Allah, jauhkan antara diriku dengan kesalahan-kesalahanku seperti Engkau telah menjauhkan antara barat dan timur. Mudah-mudahan kita tidak diberi kesalahan oleh Allah. Kalau salah itu adalah salah-salah yang ringan, yang ketika kita bertaubat diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma naqqini minal khotoya. Ya Allah, bersihkanlah diriku dari kesalahan-kesalahan kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, seperti Engkau telah membersihkan kain yang putih dari kotoran. Allahumma usil khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Ya Allah, basuhkan, bersihkan kesalahan-kesalahanku dengan air, dengan salju dan dengan embun. Ini adalah satu doa. Ya, bukan saja kita ini social distancing, jaga jarak ketika takut penyakit, tapi juga Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, jaga jarak antara kita dengan dosa-dosa kita. Insya Allah itu akan lebih utama, akan lebih mulia. Nah, sekarang hari-hari jaga jarak hanya fisik saja, tapi antara jiwa kita, diri kita dengan dosa, kita tidak jaga jarak, itu juga salah ya. Ini adalah yang pertama. Nah, maka yang saya katakan adanya rukun qalbi, yaitu bagaimana kita memahami apa yang kita ucapkan itu di hadapan Allah betul-betul. Ini merupakan doa kita. Allah Subhanahu wa taala betul-betul akan memelihara kita antara sholat yang subuh ini dengan sholat zuhur, antara sholat zuhur dengan sholat asar dan seterusnya. Sehingga kalau ini sudah kita ingat-ingat, fa insyaallah kita akan terjauh daripada dosa karena dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah,
Ini adalah yang pertama. Ya, jadi kita boleh menggunakan itu. Kemudian yang kedua, bacaan doa iftitah yang kedua, Subhanakallahumma wa bihamdik tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Coba sama-sama. Nanti kalau memang ingin fotokopi, Abah Sardikan saja suruh fotokopi nanti ya. Biar tahu ini macam-macam daripada doa iftitah ya. Kita baca sama-sama bergantian dengan saya. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Pendek ya, lebih pendek daripada Allahumma ba'id ya. Subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ya, lebih pendek daripada doa Allahumma ba'id. Yang artinya ini pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maha suci Allah dan dengan segala pujiannya, maha berkah nama-namanya, maha tinggi kemuliaannya, dan tiada Tuhan selain Dia. Ini adalah termasuk doa iftitah. Jadi kita puji di hadapan Allah. Bagaimana amalan qalbinya? Betul-betul kita ikhlas memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala kelebihan yang ada. Nah, waktu itulah Allah Subhanahu wa taala ketika kita memujinya, Allah akan menjawabnya. Setiap hambanya memujinya, Allah menjawabnya. Termasuk juga apa yang kita katakan di dalam suratul Fatihah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kemudian ada doa iftitah yang ketiga, sama sebenarnya bacaannya ya. Subhanakallahumma wa bihamdik tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Cuma ditambah dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira. Ditambah la ilaha illallah 3 kali, Allahu akbar kabira 3 kali. Nah, ini yang biasa diungkapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang keempat ya, ini yang biasa kita lakukan ya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Coba sama-sama. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Lagi. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada yang menambah bahwa ini diperpanjang karena ditambah dengan hadis riwayat Tabrani ya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Atau ada yang tambah ini ya, ditambah ini. Itu pun juga hadis yang diriwayatkan dari Imam Tabrani. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, ini adalah bentuk 5 yang biasa 5 iftitah yang biasa digunakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada juga iftitah yang digunakan untuk sholat malam, sering digunakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, jadi ketika kita sudah tahu bahwa namanya iftitah itu banyak, dan Allah sudah tahu bahwa sifat manusia itu adalah sifat bosan kadang-kadang, sehingga mereka itu dipersilahkan untuk memilih ya. Ketika ini bosan silahkan ini bosan silahkan ini bosan silahkan pilih ini ya. Jadi tidak satu saja yang harus kita hafalkan. Namun demikian ketika sampai hari ini kita hanya hafal satu Allahumma ba'id ataupun kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya, itu saja yang kita pakai, itu juga tidak salah. Saya katakan
kalau kita mampu untuk menghafal 5-5-nya, ini dalam rangka ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi zaman seperti ini kita sudah nggak usah umat Islam harus bersatu ya. Yang ini hadisnya betul-betul nggak sah ini. Nah, ini hadisnya sangat sahih ya. Selagi di sana koridor hadis yang masih bisa dipertanggungjawabkan, apalagi ada ulama yang sudah mengetahui bahwa ini sahih, disahihkan oleh ini, disahihkan oleh ini, insya Allah kita tidak akan salah di dalam melaksanakan ibadah. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah, barangkali sementara itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.